Bapak Ibu pendidik, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini berisi materi update dari kelima video panduan penggunaan Google Classroom yang pernah kami buat sebelumnya. Versi update ini kami buat dikarenakan adanya sejumlah pertanyaan terkait penggunaan Google Classroom yang memang belum kami cover pada kelima video sebelumnya. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Nah, di sini pertama-tama saya akan coba login dulu ke komputer saya. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu proses loading komputer, ya, Bapak Ibu, sekadar sharing pengalaman sedikit, saya pribadi sudah menggunakan Google Classroom ini selama 2 tahun terakhir. Bagi saya sebagai pendidik maupun siswa didik di kelas saya, kami benar-benar merasakan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan Google Classroom ini. Nah, ini juga yang akhirnya memotivasi kami untuk membuat video panduan penggunaan Google Classroom ini. Harapannya makin banyak pendidik dan siswa didik yang dapat menikmati manfaatnya. Nah, untuk kasus kali ini, saya akan coba buka 2 buah web browser. Ya. Kita tunggu beberapa saat dulu, ya, sambil loading ini. Komputernya juga termasuk komputer tua dan butuh waktu untuk loading. Oke, ya. Nah, di sini kita memiliki 2 buah web browser, ada Mozilla Firefox dan Google Chrome. Oke. Nah, kenapa saya menyiapkan 2 buah web browser? Karena saya mau mensimulasikan 2 hal. Untuk Firefox akan saya gunakan untuk mensimulasikan Google Classroom dari perspektif guru atau pengajar. Sedangkan untuk Google Chrome, saya akan coba simulasikan Google Classroom dari perspektif siswa didik di kelasnya. Oke. Nah, di sini kita coba akses dulu Google Classroom ya, classroom.google.com. Chrome juga sama, kita akan coba akses classroom.google.com. Bentar. Oke. Masih melalui proses login. Proses akses maksud kami. Oke, sudah terloading dengan sempurna. Yang satu laginya masih loading ya. Oke, ini juga sudah. Nah, untuk keperluan kita di sini, ya, kami sudah mempersiapkan 4 buah akun dari Google Suite for Education. Nah, ini sedikit berbeda Bapak Ibu bila dibandingkan dengan video kami yang sebelumnya. Pada kelima video panduan kami sebelumnya, kami menggunakan akun Google biasa. Nah, di sini akun Google yang kami gunakan merupakan akun Google Suite for Education. Ya, bisa dilihat dari sini. Username-nya juga sudah berbeda. Ya, di sini username-nya menggunakan guru1@maranatha.ac.id dan guru2@maranatha.ac.id. Ya, lalu ada juga siswa1 dan siswa2@maranatha.ac.id. Nah, di sini kami bisa memperoleh akun ini karena kami melakukan pengajuan ke Google. Ya, kami meminta secara di tingkat institusi agar kami diberi hak akses untuk Google Suite for Education. Nah, kami juga akan mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk juga melakukan pengajuan yang sama. Dan prosesnya terbilang cukup cepat, lagi pula layanan yang mereka berikan ini sangat baik sekali dan gratis. Ya, jadi sebenarnya kita tidak mengeluarkan biaya apapun juga untuk mendapatkan atau mengimplementasikan Google Suite for Education ini. Oke, nah di sini kita akan coba simulasikan hal yang mendasar dulu ya. Di sini saya akan coba login dulu sebagai guru 1. Oke, saya masukkan password saya di sini. Ya, kembali mengingatkan ya, Firefox berarti untuk guru, kalau Chrome ini berarti untuk siswa. Sekalian saja saya akan login siswa 1 karena kelihatannya koneksi internetnya juga sedikit lambat hari ini. Login. Oke. Masih loading untuk guru 1. Oke, nah ini adalah halaman utama dari guru 1 ya. Di sini ada beberapa hal yang akan kami demokan ya, dan hal pertama yang akan kami demokan adalah bagaimana seorang guru bisa membuat sebuah kelas. Oke. Di sini
Caranya ya cukup gunakan tanda tambah di sini atau tanda plus di sini, lalu pilih pilihan create class. Ya. Nah, di sini ya, kita bisa menampilkan nama kelasnya. Oke, misalkan saja kita beri nama kelasnya kelas statistika misalkan. Statistika dasar. Oke. Section ini kita bisa beri keterangan tambahan seperti kelas statistika A atau kelas statistika B atau kelas statistika C dan seterusnya. Atau bisa juga kita menampilkan tahun ajar ya. Misalkan semester ganjil atau semester genap ya. Bebas, bisa ganjil bisa genap. 2019 2020. Misalkan seperti ini. Subjeknya juga opsional, ya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan saja subjeknya adalah statistika. Lalu bisa juga menyertakan ruangan kelasnya. Oke. Ruang 3B misalkan. Maaf. 3B. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal create saja. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Mohon maaf, koneksi internet saya sedang agak sedikit lambat hari ini. Oke, nah kalau sudah, ya kelasnya sudah terbentuk di sini. Oke. Nah, begitu kelasnya sudah terbentuk di sini, ya biasanya ada dua hal dasar yang harus dilakukan. Hal dasar yang pertama adalah, kalau misalkan mata pelajaran ini atau mata kuliah ini diampu oleh lebih dari satu pengajar, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menginvite guru pendamping atau dosen pendamping yang lain. Ya, semisal di sini saya mau menginvite guru 2. Ya, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita tinggal pilih pilihan people di sini. Ya. Lalu kita akan dihadapkan pada dua field di sini, teachers dan students, ya, guru dan siswa. Karena kita mau menambahkan guru, ya, maka kita pilih yang invite teachers. Nah, langkah berikutnya, kita bisa menambahkan akun milik guru yang akan kita tambahkan di sini. Misalkan di sini saya mau menambahkan guru 2. Ya. Guru 2 @maranatha.ac.id. Oke. Seperti ini, ya, saya coba tambahkan. Nah, begitu selesai ditambahkan, maka di sini ada tulisan, ya, guru 2 Maranatha invited, ya, atau sudah diundang. Nah, langkah berikutnya kita tinggal menunggu respon dari si guru 2 ini. Oke. Nah, berikutnya saya coba simulasikan untuk menambahkan siswa. Untuk menambahkan siswa didik ada dua cara, ya. Cara pertama adalah cara yang lebih merepotkan, yaitu kita coba invite satu persatu. Ya, tetapi cara ini tidak direkomendasikan. Cara yang lebih mudah adalah, ya, kita tinggal menuju ke menu stream lagi atau menu utama di sini, ya. Di sini ada yang namanya class code atau kode kelas. Oke, nah Bapak Ibu tinggal membagikan saja kode kelas ini ke siswa-siswi Bapak Ibu di kelas. Dan mereka akan menggunakan kode kelas ini untuk bergabung atau join ke kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk kasus kali ini, ya, saya akan coba kopikan saja kode kelasnya, ya, dan saya akan gunakan kode kelas ini untuk login sebagai siswa, ya, dan siswa tersebut akan join ke kelas ini. Ya, saya tutup dulu ini, ya. Nah, di sini saya akan coba beralih ke perspektif dari siswanya. Oke, kita lihat ya. Siswa, ya, saya login sebagai siswa 1 di sini Bapak Ibu, ya, bisa dilihat ya, siswa 1. Oke. Nah, siswa 1, ya, untuk join kelas, tinggal memilih saja pilihan plus di sini, ya. Karena di sini siswa 1 adalah sebagai siswa, maka tidak ada pilihan create class. Yang ada hanya join kelas. Nah, sewaktu memilih pilihan join kelas, ya, maka siswa tersebut akan diminta kode kelasnya atau class code-nya. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah tinggal menginputkan saja kode kelas yang tadi. Lalu pilih join. Nah, setelah dipilih join, ya, maka
ya, siswa ini sudah bisa bergabung dengan kelas yang baru saja kita buat tadi. Oke, saya akan coba lakukan hal yang sama dengan siswa 2, ya. Saya coba buka siswa 2 di sini. Dan saya akan coba masuk ke kelas tadi, atau join ke kelas tadi dengan siswa 2. Oke, saya login dulu dengan siswa 2 di sini. Nah, ini adalah tampilan dari halaman siswa 2, ya. Yang bisa dilakukan oleh siswa 2 adalah pilih pilihan join kelas dan menginputkan kode kelasnya. Oke, ini proses joining sedang berlangsung. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, dan selesai, ya. Sekarang siswa 2 ya, maupun siswa 1 sudah tergabung ke kelas statistika dasar yang baru saja kita buat. Oke, ya cukup mudah ya. Ini proses dari sisi siswanya. Nah, kita kembali lagi ke menu guru, ya. Nah, di menu guru ini, ya kalau kita lihat ke bagian people, ya. Nah, sudah bisa kita lihat di sini. Ya, ada siswa 1, siswa 2 yang sudah terdaftar di kelas statistika dasar. Ya, di mana siswa tersebut mendaftarkan diri secara mandiri dengan memanfaatkan kode kelas ini. Nah, berikutnya kita akan coba login dengan guru kedua, ya, atau guru 2. Sekedar untuk mensimulasikan bagaimana guru kedua tersebut bisa bergabung dengan kelas, ya, berdasarkan hasil invitasi atau undangan tadi. Kita login dulu sebagai guru 2 di sini, Bapak Ibu. Nah, begitu kita masuk sebagai guru 2, ya, nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan invitasi atau tampilan undangan yang dilakukan oleh guru 1. Nah, di sini guru 2 bisa menerima atau menolak. Ya, untuk kasus ini kita akan coba terima invitasinya. Ya, ini proses penerimaannya sedang berlangsung. Kita akan tunggu beberapa saat di sini. Selesai, ya, berarti di sini guru 2 juga sudah bisa berpartisipasi sebagai pengajar di kelas statistika dasar ini. Kalau kita lihat ke bagian people, oke, ya, guru 2 juga bisa melihat akses ke siswa 1 maupun siswa 2 di sini. Ya, di sini masuk sebagai guru 2. Oke, kita lihat di sini, ini guru utamanya atau guru 1. Si pemilik kelas, ya. Nah, si pemilik kelas dia bisa melihat dirinya sendiri maupun si guru 2, ya, karena posisi guru 2 di sini sebagai guru pendamping. Sedangkan kalau dari perspektif guru 2, ya, dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, harapannya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini adalah proses dasar yang biasa dilakukan setelah membuat kelas, yaitu mengundang guru pendamping dan juga membagikan kode kelas ke para siswa. Oke, nah langkah berikutnya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mulai mengupload atau menyertakan beberapa materi pembelajaran. Ya, nah di sini nanti ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ya, di sini materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat bisa dibuat dengan memanfaatkan Google Drive atau Google Presentations. Contohnya seperti ini. Saya buka dulu di drive.google.com di sini, ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari Google Drive kita. Oke. Saya mau pastikan dulu saya sedang login sebagai guru yang mana di sini. Ya, di sini saya sedang login sebagai guru 1, ya, untuk Google Drive yang ada di sini. Nah, di sini saya bisa menuju Classroom. Ya, saya juga bisa menuju statistika dasar. Ya, ini folder yang sudah otomatis terbentuk sewaktu kita membuat kelas tadi. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat materi perkuliahan kita atau materi mata pelajaran kita. Ya, sebagai contoh di sini, ya, saya ingin membuat sebuah materi ajar berupa slide presentasi. Ya, saya biasanya akan lebih prefer kalau membuat folder dulu, ya, misalkan slide presentasi. Oke. Saya buatkan folder dulu di sini, ya, atau directory. Lalu di dalam directory ini saya akan coba buat sebuah slide presentasi untuk siswa didik saya atau siswa ajar saya. Nah, untuk membuat slide presentasi caranya sederhana Bapak Ibu, ya.
kita cukup klik kanan saja di sini, lalu pilih Google Slide. Oke. Kita tinggal pilih Create and Share di sini. Nah, lalu muncul tampilan semacam ini, ya. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa desain untuk slide kita sebenarnya, ya. Nah, biasa pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya coba beri judul dulu, ya, judul atau nama filenya, ya, misalkan pertemuan 1 atau pertemuan 01 misalkan. Oh, maaf. Saya beri judul pertemuan 01. Oke. Lalu saya tinggal pilih saja di sini, ya, desain mana yang kira-kira cocok untuk saya. Semisal saya akan memilih desain yang ada di sini. Oke, lalu saya tinggal beri judul pada slide saya, ya, misalkan pertemuan 1 statistika. Misalkan seperti ini. Oke. Pertemuan, oke. Ya. Oleh Indonesia Belajar, misalkan saja seperti ini. Indonesia Belajar. Ya, ini slide-nya, ya. Lalu saya bisa tekan enter di sini, ya, untuk halaman berikutnya. Ya, kita bisa sampaikan misalkan materi utama, ya. Slide ini berisi materi utama, ya. Oke, dan seterusnya. Jadi pola pengerjaannya sangat mirip sekali sewaktu kita membuat slide presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, ya. Yang berbeda di sini adalah proses pembuatan slide-nya, ya, dengan memanfaatkan web browser, ya. Jadi seperti mengakses internet biasa, tetapi kita bisa melakukan pembuatan slide presentasi. Nah, kalau slide presentasinya sudah selesai di sini, ya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses saving, ya. Jadi hasil pekerjaannya sama sekali tidak perlu kita save di sini. Nah, ini salah satu kelebihan utama dengan memanfaatkan aplikasi slide dari Google, ya. Kita tinggal close saja, Bapak Ibu, ya. Filenya sudah terbentuk di sini. Nah, lalu bagaimana caranya agar file tersebut bisa dibagikan ke siswa, ya? Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Pertama-tama, kita berangkat dulu ke Classwork, ya. Classwork ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan perkuliahan atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau sampaikan, ya. Nah, di bagian Classwork ini, ya, kita tinggal pilih pilihan create saja, ya. Lalu kita bisa create topik dulu nih, Bapak Ibu, ya. Misalkan topiknya adalah materi ajar, misalkan, atau materi ajar utama. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa mulai create yang namanya material di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa beri judul materinya, ya, misalkan pertemuan pertama atau pertemuan 01, ya. Misalkan topiknya adalah pengenalan statistika, misalkan pengenalan statistika, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi di sini, deskripsi singkat, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyertakan materi pembelajaran Bapak Ibu ke sini, ya, caranya sederhana sekali, ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja add di sini, ya. Lalu Bapak Ibu bisa arahkan ke Google Drive, ya. Ya, add, lalu pilih Google Drive, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih My Drive atau mau langsung ke file yang tadi juga bisa, tetapi kita bisa juga pilih ke My Drive, ya, untuk melocate dari Google Drive-nya lagi. Lalu kita bisa pilih Classroom di sini, statistika dasar, ya, tadi slide presentasi, ya. Nah, file ada di sini. Di sini Bapak Ibu tinggal add aja, ya, untuk menyertakan slide presentasi Bapak Ibu. Nah, materinya tidak hanya slide presentasi Bapak Ibu, ya, materinya bisa bermacam-macam. Nah, slide presentasi ini hanya sekadar contoh. Bapak Ibu bisa membuat materi yang lebih variatif, ya, di luar dari slide presentasi. Misal Bapak Ibu ingin membuat materi berupa
teks dokumen, ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Docs di sini, ya. Atau Bapak Ibu ingin membuat materi terkait dengan Excel, ya, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Sheet di sini. Ya, saya beri contoh aja ya Bapak Ibu biar makin jelas. Ya, semisal di sini saya coba buat materi kedua, ya, dengan memanfaatkan Google Docs. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini koneksi internet saya hari ini memang sedang kurang bagus, ya. Oke, sudah terbentuk di sini. Nah, Google Doc ini cara pengoperasiannya sangat mirip sekali dengan Microsoft Word, ya. Pertama-tama sama ya, kita coba beri nama file dokumennya dulu, ya. Misalkan dokumen pertemuan 1 misalkan. Ya. Nah, di sini bisa diberi judul, ya. Dokumen pertemuan 1. Ya, misalkan kita mau set ini sebagai judul, berarti kita tinggal pilih saja di sini title. Ya. Materi ini disertai deskripsi bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa meneruskan sendiri. Oke. Gambarannya lebih kurang seperti ini. Kalau andai kata materi yang mau Bapak Ibu sampaikan ke siswa berupa file dokumen ya atau teks dokumen semacam ini. Ya, sama di sini juga kita tidak perlu melakukan proses save lagi. Ya, kita cukup close saja. Kenapa? Karena sudah otomatis disimpan oleh Google. Ya. Dan ini merupakan kelebihan utama sebenarnya kalau bagi saya dari pemanfaatan Google Docs. Kalau mau disertakan, ya, kita tinggal add saja, ya, lalu pilih Google Drive, ya. Lalu kita tinggal pilih saja tadi, ya, dokumen pertemuan pertama, ya, atau kalau kita mau melocate dari My Drive juga bisa ke folder Classroom dulu, ya, dari folder Classroom ke statistika dasar, dari sini ke slide presentasi, ya, lalu pilih file dokumennya. Oke, seperti itu. Nah, hal serupa juga bisa Bapak Ibu lakukan kalau mau membagikan materi berupa file spreadsheet atau Excel, ya. Nah, tapi untuk menghemat waktu saya tidak akan bagikan, ya, terkait dengan spreadsheet atau Excel. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah, kalau materinya sudah jadi seperti ini, ya, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal post saja, ya. Dengan menekan tombol post di sini berarti kita mulai membagikan materi kita ke siswa didik. Nah, tetapi di sini ya ada juga tombol panah ke bawah nih Bapak Ibu. Nah, gunanya apa sih? Ya. Nah, kalau kita menekan tombol post ya, berarti materi ini langsung di-push ke student ya atau ke siswa. Artinya saat ini juga siswa sudah bisa mengakses materi tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan materi ini, Bapak Ibu bisa pilih pilihan schedule. Ya, di sini. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu punya keleluasaan ya untuk mempublikasikan materi Bapak Ibu ya pada tanggal berapa dan pada jam berapa. Ya, jadi sangat menarik sekali di sini. Tetapi untuk kasus kali ini saya akan coba langsung post saja ya agar materinya dapat segera diakses oleh siswa didik. Nah, setelah materinya di-post ya, materinya muncul di sini ya agar lebih rapih kita bisa masukkan ke dalam topics. Kita tinggal klik saja lalu kita tinggal drag dan masukkan ke dalam topik ya karena ini adalah materi ajar utama. Ya, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, kita bisa buka ya, kita bisa tutup juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya bagaimana sih tampilannya dari sisi siswa. Oke. Nah, siswa langsung dapat notifikasi nih. Stream was updated ya, berarti ada update baru ya dari gurunya. Kalau siswa langsung mengakses ke bagian classwork, ya, kita bisa lihat di sini. View your work. Oh, belum ada update-nya, sebentar. Pilih bagian classwork dulu. Saya coba refresh dulu ya, di sini. Di sini, pilih code it aja. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Di menu tampilan siswa 2, sudah ada materi ajar yang baru saja tadi di-upload oleh
gurunya. Oke, ini untuk siswa 2. Mungkin pilih show aja ya. Oh ya, langsung bisa kelihatan di sini. Materi yang baru saja di-upload oleh guru 1. Kita ke classwork. Ya, sama nih kayaknya harus di-refresh. Nah, di sini dari perspektif siswa 1, ya, kita bisa lihat di bagian classwork, siswa 1 sudah bisa mengakses materi minggu pertama. Ya. Oke. Deskripsi singkat dari materi, dan siswa 1 juga sudah bisa mengakses slide presentasi yang dibuat oleh gurunya. Nah, di sini, ya. Oke. Jadi siswa 1 bisa langsung memahami atau menerima dan mulai mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh si gurunya tadi. Ya, seperti itu. Cukup mudah ya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan siswa 2, ya. Siswa 2 juga sudah bisa mengakses materinya. Oke. Semisal di sini, ya, siswa 2 ingin mengakses materi yang berupa dokumen. Ya, tinggal diklik saja, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, ya. Si siswa 2, ya, maupun siswa 1 sebenarnya sudah bisa melihat dan melakukan akses terhadap dokumen yang tadi dibagikan oleh gurunya. Ya, jadi sebenarnya proses pembagian atau distribusi materi ajar itu menjadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat sederhana sekali. Oke. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya harapannya ya, Bapak Ibu sekalian dan juga siswa. Ya. Jadi Google Classroom ada itu sebenarnya untuk membantu proses pembelajaran kita. Oke. Selanjutnya saya akan coba kembali ke perspektif guru lagi di sini. Ya. Nah, semisal di sini ya, guru juga ingin memberikan materi tambahan kepada siswa didiknya, ya. Semisal di sini materinya berupa video yang diperoleh dari YouTube. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan coba akses YouTube dulu di sini Bapak Ibu. YouTube.com, ya. Saya akan coba akses materi belajar dari channel YouTube Indonesia Belajar. Indonesia Belajar Komputer. Nah, ini adalah tampilan dari halaman utama atau halaman muka dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, di sini juga kami sekedar mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu pendidik maupun siswa didik, bagi Bapak Ibu pendidik maupun siswa didik yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, Bapak Ibu bisa subscribe di channel ini ya, sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap keberlangsungan dari channel YouTube ini. Nah, di sini misalkan ya, kita akan ambil salah satu video dari channel ini untuk dijadikan materi belajar, semisal. Ya. Semisal saja kita akan pilih video terbaru mungkin ya. Oke. Saya pause dulu di sini. Saya akan pilih salah satu video. Video yang mana ya? Cukup banyak juga sebenarnya materi pembelajaran yang pernah kami buat dan kami upload di channel YouTube Indonesia Belajar ini. Mungkin kami akan coba tampilkan video terbaru di sini. Nah, yang ini. Ya, caranya cukup mudah. Kalau mau membagikan video, kita bisa akses terlebih dahulu videonya. Ya, lalu kita tinggal kopikan saja URL-nya. Sebentar, saya pause dulu saja. Ya, di-copy dulu URL-nya. Copy, ya. Lalu kita tinggal masuk ke sini, ya, ke classwork. Oke. Nah, kalau kita mau mempost video ini atau sebagai materi ajar, caranya cukup mudah Bapak Ibu, ya. Misalkan kita mau sertakan sebagai bagian dari pertemuan pertama, ya. Maka ya di sini kita tinggal edit saja. Ya. Edit, ya. Lalu kita tinggal tambahkan materinya. Ya, add. Nah, kali ini yang kita tambahkan berupa YouTube. Ya, tinggal pilih YouTube di sini Bapak Ibu. Lalu kita tinggal sampaikan URL-nya atau alamat link-nya. Kita paste saja di sini. Nah, begitu kita paste di sini, ya maka
Google Classroom akan secara otomatis meload halaman dari YouTube tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal add saja ya untuk menyertakan halaman ini. Ya. Nah, kalau sudah ya berarti kita tinggal save post kita. Oke. Sebentar di sini saya coba matikan dulu videonya. Oke. Nah, kalau sudah ya selesai seperti ini. Nah, berikutnya tinggal dilihat dari sisi siswanya, ya. Nah, di sisi siswa sama ya, kita tinggal refresh ulang saja halaman siswanya. Ini sisi siswa yang kedua, ya. Ini siswa yang pertama ya. Oke, akses lagi materi minggu pertama ya, dan sekarang sudah bisa kelihatan ya materi YouTube-nya. Siswa tinggal klik saja kalau mau melakukan akses ya, dan tinggal play di sini ya untuk bisa menikmati video pembelajaran yang baru saja dibagikan oleh gurunya. Lebih kurang seperti itu prosesnya, dan model pembelajaran yang disertai dengan video sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat umum sekali. Jadi Bapak Ibu juga bisa mulai menyertakan materi-materi ajar berupa video pembelajaran semacam ini. Nah, selanjutnya ya pada sisi guru ya, saya akan coba sampaikan juga hal terkait dengan stream. Nah, stream di sini ada banyak manfaatnya. Ya, salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh guru adalah untuk mempost pengumuman. Ya, misalkan seperti ini. Misal guru 1 mau menyampaikan sebuah pengumuman. Ya, pengumumannya adalah kelas statistika dasar 1 akan dialihkan ke ruang, misalkan terjadi perubahan ruangan ya, ke ruang 4B misalkan. Ya. Mohon agar siswa tetap hadir tepat waktu. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah tinggal di pause saja ya. Pengumumannya. Oke, nah setelah pengumumannya selesai di post, maka ya di postnya di bagian stream ya Bapak Ibu ya. Kalau classwork ini fokusnya pada materi pembelajaran, sedangkan di stream ini fokusnya untuk diskusi dan juga untuk pengumuman-pengumuman kelas. Kita akan coba lihat dari siswa didik di sini, ya, siswa 1. Ya, nah dari sisi siswa 1 ya, sudah bisa langsung mengakses pengumuman yang disampaikan oleh gurunya, ya. Kelas statistika dasar 1 akan dialihkan ke ruang 4B, mohon agar siswa tetap hadir tepat waktu. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari sisi siswa 2. Ya. Nah, siswa 2 juga sudah dapat melihat pengumuman dari guru 1 tadi. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Ya, cukup mudah ya prosesnya. Nah, berikutnya adalah beberapa pertanyaan cukup sering muncul dari teman-teman pendidik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang siswa ingin melakukan diskusi? Ya. Caranya cukup sederhana. Ya. Ketika siswa ingin bertanya ke gurunya, ya, misalkan siswa ingin bertanya terkait dengan pengumuman ini, maka yang bisa dilakukan siswa adalah ya cukup menuliskan komentar saja terhadap pengumumannya. Ya, semisal seperti ini. Maaf Ibu, ya, atau maaf Bapak, ya. Apakah saya diizinkan untuk terlambat sekitar 15 menit misalkan. Dikarenakan saya mesti mengikuti kegiatan pekan olahraga dan seni tingkat kabupaten. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah tinggal di pause saja. Ya, cukup mudah ya. Nah, ini kalau andai kata ada siswa yang ingin memulai atau mengajukan pertanyaan ke gurunya terkait dengan post yang dilakukan oleh gurunya. Oke. Nah, dari sisi guru ya, kita bisa langsung lihat ya. Dari sisi guru pun bisa langsung melihat komentar atau pesan yang disampaikan oleh siswanya. Nah, kalau gurunya mau merespon, ya tinggal pilih pilihan
reply to this comment, ya, lalu sampaikan, baik, saya izinkan untuk kasus khusus semacam ini. Nah, seperti itu. Gurunya bisa mempost, ya. Lalu hasil postnya pun dapat langsung diakses oleh siswanya. Ya. Oke, itu comments ya. Baik, saya izinkan untuk kasus khusus semacam ini. Seperti itu. Atau siswa juga bisa memulai sebuah topik diskusi bebas ya, semisal seperti ini. Contoh, di sini siswa 2 ya. Nah, ketika siswa 2 ingin memulai suatu topik diskusi tertentu, ya, siswa 2 tinggal menuju ke halaman stream, lalu pilih pilihan yang ada di sini. Ya, semisal, siswa 2 ingin melakukan atau mengajukan pertanyaan. Ibu guru dan teman-teman, saya ingin menanyakan pertanyaan terkait materi minggu pertama. Bagaimanakah cara untuk menghitung rata-rata nilai dari sekumpulan data sampel? Nah, misalkan seperti ini pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kalau sudah, tinggal di-post saja pertanyaannya. Nah, yang menarik dari Google Classroom adalah ya, yang menjawab atau merespon pertanyaan ini tidak mesti gurunya, ya. Kenapa? Karena siswa lain pun bisa ikut merespon pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang lainnya. Ya, contohnya di sini, pertanyaan diajukan oleh siswa 2, ya, dan siswa 1 ingin mencoba menjawab. Ya, maka siswa 1 bisa menjawab di sini, ya. Pertanyaan ini bisa terjawab dengan membaca buku ajar halaman 12 misalkan. Ya, lalu di-post. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Pertanyaan diajukan oleh siswa 2 yang memberikan respon justru siswa 1. Ya, sangat terbuka sekali. Dan kalaupun gurunya ingin menimpali atau menambahkan lagi, ya, gurunya pun bisa langsung terjun untuk berpartisipasi di sini. Ya, misalkan, gurunya ingin membenarkan pernyataan dari siswa 1, maka tinggal di-reply saja. Betul sekali. Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan membaca materi pada buku ajar halaman 12. Nah, seperti itu. Lalu tinggal di-post. Ya. Oke. Dan respon gurunya pun dapat langsung dilihat oleh siswanya. Ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini dia. Ya, betul sekali pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan membaca materi pada buku ajar halaman 12 dan post ini dilakukan oleh si gurunya. Kalau mau melihat semua komen ya, kita tinggal klik aja di sini. Ya, maka semua komen dapat terbaca. Nah, ini adalah proses diskusi ya yang dapat dimediasi atau difasilitasi oleh Google Classroom. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apakah Google Classroom dapat mengakomodir diskusi, ya jawabannya bisa banget, ya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman siswa sekalian? Harapannya proses ini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah materi yang paling banyak diajukan pertanyaan, ya, yaitu materi terkait penggarapan soal ujian, ya, atau tes online atau kuis online. Nah, di sini kita akan coba bantu Bapak Ibu sekalian, ya, terkait panduan untuk membuat sebuah ujian online di Google Classroom. Ya, caranya lebih kurang seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuju ke bagian classwork dulu di sini, ya. Biasanya saya cukup senang dengan pendekatan seperti ini. Ya, saya akan coba buat topik dulu. Ya.
Oke, di sini topiknya adalah quiz. Quiz atau ujian di sini. Ya, jadi topik itu untuk mengelompokkan, ya, mengelompokkan beberapa materi nantinya. Oke. Lalu pendekatan yang saya mau sampaikan di sini adalah kita akan coba buat materi ujiannya, ya, dengan membuat Google Form terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat, Bapak Ibu di sini sedang loading, ya. Nah, di sini saya akan coba buat folder baru, ya. Foldernya adalah quiz, misalkan, atau soal quiz. Oke. Saya masuk ke dalam foldernya, ya, ke dalam folder soal quiz di sini. Lalu berikutnya di sini saya tinggal membuat soal kuisnya saja dengan memanfaatkan Google Form. Nah, Google Form itu bisa diakses dari sini, Bapak Ibu. Tinggal diklik kanan, ya, lalu pilih More di sini, lalu pilih Google Form. Oke, kita create and share di sini. Oke, ya. Lalu kita dihadapkan pada tampilan dari Google Form semacam ini. Nah, di sini pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah, ya, kita bisa ubah dulu nama filenya di sini, ya. Misalkan kita kasih nama saja quiz 1. Lalu judul di sini juga akan mengikuti, ya, quiz 1. Misalkan kita kasih keterangan tambahan pengenalan statistika. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Hal pertama adalah kita coba atur dulu di bagian settingnya. Ya, di bagian setting ini jangan lupa untuk pilih collect email address, ya, karena kalau kita tidak memilih ini, kita tidak bisa melakukan proses yang namanya auto importing, ya, karena kita mau mengimport nilainya secara langsung untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom. Kita pilih ini, ya. Lalu pilihan ini juga bisa dipilih, ya. Dan pilihan ini hanya muncul kalau Bapak Ibu menggunakan akun Google Suite for Education, ya. Misalkan di sini, ya, saya hanya akan merestrict yang bisa mengakses form ini adalah siswa, ya, yang memiliki akun Maranatha ACID. Lalu kita juga bisa pilih pilihan yang ini, ya. Limit one response ini artinya siswa hanya bisa mengambil kuis ini hanya 1 kali saja. Ya, artinya kalau 1 kali dan sudah diambil, ya, siswa tersebut tidak bisa mengambil kuis ini untuk kedua kalinya. Seperti itu. Oke. Lalu hal lain yang harus diperhatikan adalah di bagian presentation-nya. Nah, di bagian presentation ini ada pilihan shuffle question order. Dan ini yang biasa saya pilih. Nah, pilihan ini nantinya akan secara otomatis mengacak urutan soalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi sewaktu dua siswa mengakses soal kuis yang sama, ya, urutan soalnya bisa berbeda. Ya, dan ini yang cukup menarik. Nanti kita juga akan coba demokan terkait dengan ini. Lalu berikutnya ada pilihan quizzes, ya. Kita harus aktifkan, ya, make this a quiz. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang lain, ya, terkait dengan release grade, ya. Di sini tergantung pilihan Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin agar hasilnya dapat langsung ditampilkan ke layar siswa, Bapak Ibu bisa pilih pilihan yang atas. Tetapi kalau Bapak Ibu menginginkan agar siswa tidak bisa langsung melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal pilih pilihan yang bawah. Nah, untuk kasus kali ini, ya, saya coba pilih pilihan yang atas terlebih dahulu. Oke, kalau sudah tinggal di save saja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu adalah settingan dasar yang harus dilakukan. Nah, berikutnya di sini, ya, Bapak Ibu bisa sertakan deskripsi dari kuisnya. Misalkan, kerjakan kuis online ini secara mandiri. Oke. Nah, kalau sudah, ya, langkah berikutnya, Bapak Ibu tinggal menentukan soalnya saja. Ya, semisal di sini, ya, Bapak Ibu punya pertanyaan pertama. Misalkan pertanyaannya adalah cara untuk mencari nilai tengah pada statistika. Cara atau metode untuk mencari nilai tengah pada bidang ilmu statistika, misalkan. Nah, di sini, ya,
model soalnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, ada multiple choice di sini, ada juga checkboxes. Ya. Nah, kalau multiple choice berarti hanya ada satu jawaban benar, ya, dan itu harus dipilih. Kalau checkboxes di sini berarti jawaban benarnya bisa lebih dari satu. Ya, kita pilih checkboxes dulu aja. Misalkan di sini rata-rata, lalu median, lalu apa lagi ya? Kita berikan jawaban salah, penjumlahan, lalu perkalian misalkan, lalu selisih nilai. Oke. Nah, kalau sudah dibuat pilihan jawabannya, ya soalnya sudah, pilihan jawaban yang disediakan sudah, ya kita pilih checkboxes di sini karena kita mengizinkan siswa untuk menjawab lebih dari satu dari pilihan yang tersedia. Langkah berikutnya, ya kita tinggal aktifkan required di sini. Ya, required artinya siswa harus menjawab soal ini, tidak boleh tidak. Oke, kalau sudah, hal lain yang biasa saya lakukan adalah saya akan pilih bagian sini, ya. Lalu saya pilih shuffle option order. Nah, shuffle option order ini cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak hanya urutan soalnya yang berubah, ya, atau acak, tetapi juga urutan pilihan jawabannya akan diacak oleh si Google Form ini. Ya, jadi pilihannya bisa pilih yang shuffle option order. Dan ini merupakan pilihan favorit saya. Kalau sudah, langkah berikutnya kita tinggal pilih answer key di sini, ya, untuk menentukan kunci jawabannya apa. Misal di sini, jawaban benarnya adalah rata-rata dan medium, misalkan. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan adalah poin untuk soal ini. Ya, misalkan di sini, kalau siswa menjawab benar untuk soal ini, ya saya akan beri poin 25. Ya, jadi poinnya kita yang atur sendiri di sini. Ya. Nah, pastikan untuk menyertakan poin ini Bapak Ibu dan pastikan poinnya nanti proporsional, ya, karena nanti Bapak Ibu akan sangat dimudahkan sekali karena proses pemeriksaannya atau proses koreksinya bisa diotomatisasi. Ya. Oke, kita akan coba atau saya akan berikan contoh kasus untuk soal yang kedua, ya. Nah, di sini saya akan coba berikan 4 soal, ya. Ini soal yang pertama, modelnya adalah menggunakan checkboxes. Ya, di mana siswa dihadapkan pada sejumlah pilihan jawaban dan siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Oke. Nah, di sini kedua, ya. Berikut adalah cabang dari bidang ilmu statistika. Misalkan statistika deskriptif. Lalu statistika imajinatif, misalkan. Lalu statistika kalkulatif. Lalu statistika manipulatif, misalkan. Ya. Oke. Nah, kali ini modelnya multiple choice, ya. Saya set sebagai required, ya, artinya siswa harus menjawab pertanyaan ini. Lalu saya juga set shuffle option order, ya, artinya pilihan jawabannya akan diacak nantinya. Ya, jadi urutannya tidak harus seperti ini, tetapi urutannya bisa berubah-ubah. Lalu saya tinggal tentukan kunci jawabannya. Ya, dalam hal ini adalah statistika deskriptif. Lalu saya tentukan bobot poinnya. Ya, sama, misalkan saya mau kasih bobot poin 25. Kalau sudah tinggal tekan done saja. Nah, sejauh ini kita sudah punya 2 soal, ya. Dan 2 soal ini kalau terjawab benar semua, maka total poinnya adalah 50. Ya, langsung kelihatan di sini. Kalau terjawab benar semuanya. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba buat pertanyaan yang jawabannya berupa jawaban singkat. Ya, contoh. Pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Hanya sebutkan tanggal tanpa bulan. Misalkan. Ya.
Lalu di sini pilihannya adalah short answer, ya, karena kita mau jawabannya jawaban singkat. Ya. Lalu berikutnya kita pilih pilihan required, ya, artinya siswa wajib untuk menjawab pertanyaan ini, tidak boleh tidak. Selanjutnya, ya, nah di sini karena tidak ada optionnya atau tidak ada pilihan jawaban, maka tidak ada pilihan shuffle option order, ya. Karena siswa di sini akan mengisikan jawaban singkat yang melalui text field yang ada di sini. Nah, untuk jawaban singkat, ya, kita juga bisa menentukan kunci jawaban. Ya, misalkan kunci jawabannya adalah 17, ya, karena pada tanggal 17 Agustus. Nah, tetapi di sini, ya, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Ya, jawaban singkat ini kita harus bisa memprediksi semua kemungkinan jawaban benar yang bakal diajukan oleh siswa. Contoh, ya, 17 kalau dengan 1 dan 7, jawaban benar. Tapi bisa jadi siswa juga menuliskan seperti ini. 17. Oke. Bisa jadi juga siswa menuliskan seperti ini. 17. Atau bisa jadi juga siswa menuliskannya dengan cara seperti ini. 17. Nah, di sini Bapak Ibu harus hati-hati, ya, dalam membuat soal dan kunci jawaban, terutama sekali untuk soal-soal yang modelnya short answer semacam ini. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu harus memprediksi semua kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh siswanya. Oke. Nah, kalau sudah, ya, kita tinggal pilih pilihan ini. Mark all other answer incorrect. Di sini artinya kita hanya akan menganggap semua pilihan jawaban ini sajalah yang dianggap sebagai pilihan jawaban yang benar. Dan jawaban-jawaban lain di luar pilihan ini, ya, akan dipandang sebagai jawaban yang salah. Oke, lalu berikutnya kita tinggal tentukan bobot poin untuk soal ini. Misalkan bobot poinnya adalah 50 di sini. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol done. Oke, seperti ini, ya. Ya, total poinnya adalah 100. Ya, cukup mudah dan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, ya, mungkin di sini saya akan coba buat hanya 3 soal saja. Ya, saya rasa sudah cukup representatif, ya. Soal pilihan ganda dengan di mana siswa dapat memilih lebih dari satu pilihan, lalu pilihan di mana siswa hanya boleh memilih satu pilihan, dan jawaban singkat. Nah, ketiga model soal yang sebenarnya mudah, ya, dan kita bisa benar-benar dibantu oleh Google Form karena ketiga model soal ini adalah ketiga model soal yang sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan proses auto-grading. Ya, jadi proses koreksinya tidak perlu kita yang melakukan, tetapi akan dikerjakan oleh si Google Form. Ya, saya akan demokan prosesnya. Nah, begitu soalnya sudah selesai, ya, kita tinggal close saja di sini. Kita tutup. Oke. Lalu kita masuk lagi ke bagian classwork dari guru 1. Langkah berikutnya adalah di sini saya tinggal create saja. Tapi kali ini, ya, saya tidak create materials, tetapi saya create assignment, ya, atau penugasan. Saya pilih yang assignment di sini. Ya. It. Lalu kita beri judul tugasnya apa? Misalkan kuis online pertama. Oke. Lalu beri instruksi di sini. Ya. Kerjakan soal kuis ini secara mandiri, misalkan. Lalu berikutnya tinggal menyertakan Google Form yang tadi baru saja kita buat. Kita tinggal pilih Add, kita pilih Google Drive, ya. Kita bisa langsung pilih di sini, atau kalau kita mau locate dengan memilih Drive dulu juga bisa. Drive, Classroom berarti tadi ya. Lalu statistika dasar, lalu soal kuis, lalu pilih Google Form-nya. Lalu pilih Add di sini. Oke. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Perhatikan pilihan grade importing-nya aktif, ya. Ini harus aktif. Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam proses auto grading. Ya, nanti akan saya demokan. Nah, setelah ini selesai, ya, langkah berikutnya adalah kita bisa atur due date-nya. Ya, due date ini adalah batas akhir pengumpulan atau batas akhir pengerjaan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa set tanggalnya tanggal berapa, ya.
beserta juga jamnya, ya, mau diakhiri pada jam berapa. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau men-set due date bisa juga ya. Contohnya seperti ini, saya set due date-nya adalah pada tanggal 20 Maret 2020 ya. Lalu harus selesai pada waktu tertentu ya. Misalkan saja pada jam 10 pagi misalkan 10.00 ya. Kalau pagi berarti bukan PM ya, tetapi AM. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa atur jadwal untuk kapan soal kuis ini bakal dirilis. Ya, bisa pilih schedule di sini. Oke, tetapi kalau Bapak Ibu mau agar soal kuisnya saat ini juga dirilis ke student, Bapak Ibu tinggal klik pilihan yang assign di sini. Ya, saya klik assign saja ya Bapak Ibu agar prosesnya lebih cepat. Nah, kalau sudah ya sama agar rapih ya soal kuisnya kita masukkan ke dalam topik kuis di sini. Ya, agar lebih enak juga untuk diakses. Nah, kalau sudah di sini ya Bapak Ibu, kita coba beralih ke menu siswa ya atau ke akun siswa. Ya, kalau kita lihat di bagian classwork di sini Bapak Ibu, ya. Maka siswa juga sudah bisa melihat kuis online yang baru saja dirilis oleh guru satu tadi. Nah, seperti ini. Ya. Langkah berikutnya, saya pilih all topics dulu. Kalau saya refresh dulu saja di sini ya. Saya coba refresh dulu halaman dari siswa satunya ini. Oke, lalu siswa satu akan mencoba mengerjakan soal kuis tadi. Ya, kita tinggal pilih saja soal kuisnya. Lalu ya, emailnya sudah otomatis ya, siswa 1 @maranatha.cid di sini. Dan siswa 1 sudah bisa langsung mulai mengerjakan soal kuisnya. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ya, bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, urutan pilihan jawabannya sudah teracak nih, ya. Di sini misalkan siswa 1 menjawab benar ya. Deskriptif. Untuk pilihan kedua juga siswa 1 akan menjawab benar, yaitu median dan rata-rata misalkan. Lalu di sini 17 misalkan. Oke, kalau sudah siswa 1 bisa mengumpulkan hasil jawaban atau hasil pekerjaannya. Seperti ini. Ya, dan saat ini siswa 1 juga bisa secara otomatis melihat hasil pekerjaannya ya atau nilainya. Ya, tinggal pilih pilihan view score ya. Di sini ya sudah otomatis nampak ya siswa 1 ini memperoleh nilai 100 dari total nilainya adalah 100 ya. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jawaban benarnya ada di mana. Nah, seperti ini. Ya, cukup membantu sekali ya. Oke, proses koreksinya jadi sangat cepat sekali. Nah, sekarang kita coba lihat dengan siswa kedua. Ya. Siswa kedua juga akan mengerjakan soal kuis yang sama, tetapi kali ini siswa kedua kita akan buat agar ada beberapa pertanyaan yang terjawab atau dijawab dengan salah. Ya, kita lihat ya. Oke, siswa 2 mencoba untuk mengakses kuis pertama. Ya. Oke, ini diakses oleh siswa 2. Ya. Misalkan saja di sini sengaja melakukan kesalahan ya, tanggalnya tanggal 15 misalkan. Lalu di sini dia pilih statistika deskriptif benar. Yang di sini dia memilih salah juga ya, penjumlahan dan perkalian misal. Lalu submit ya, siswa 2 mengumpulkan hasil pekerjaannya ya. Dan siswa 2 secara otomatis bisa langsung melihat hasil pengerjaannya. Nah, di sini ya bisa dilihat ya, siswa 2 memperoleh nilai 25 dari total 100 poin. Dan langsung diberi tahu yang salahnya di mana. Misalkan di sini. Oh, siswa 2 menjawab 15, padahal pilihan jawaban benarnya adalah ini. Ya, lalu berikutnya siswa 2 menjawab pertanyaan ini dengan benar, ya, statistika deskriptif. Lalu siswa 2 juga menjawab pertanyaan ini juga dengan benar. Ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ya, urutan pertanyaan yang disajikan ke siswa 1 dan siswa 2 juga sudah berbeda, ya. Dan urutan pilihan jawabannya juga berbeda. Ini karena efek dari shuffle yang kita lakukan tadi. Oke. Kalau sudah kita tutup saja di sini, ya, kita tutup lagi, ya.
Nah, berikutnya kita akan coba kembali melihat dari perspektif guru, ya. Kita pilih pilihan guru lagi, ya. Nah, dari guru, ya, kalau memilih pilihan yang kuis online tadi, guru juga secara otomatis sudah bisa melihat nih berapa banyak yang sudah mengumpulkan atau turn in. Ya, langsung kelihatan di sini. Nah, di sini guru bisa memilih pilihan view assignment, ya. Dan guru juga bisa langsung melakukan import grade. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, buat yang sudah mengumpulkan, ya, tinggal diklik ini aja, ya. Lalu pilih import grades, ya. Lalu pilih pilihan import. Nah, secara otomatis nilainya akan langsung diimport nih. Ketahuan ya Bapak Ibu ya, siswa 1 nilainya 100 dari 100, siswa 2 nilainya adalah 25 dari 100 poin. Sangat mudah sekali ya. Jadi proses koreksinya juga cepat karena bisa diotomatisasi. Lalu nilainya pun dapat langsung otomatis diimport di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, saya kembali dulu ke bagian statistika dasar. Ya, lalu ada bagian grades di sini. Ya. Nah, di sisi grades juga kita akan dihadapkan pada suatu tabel di sini ya, karena kuisnya baru satu, yaitu kuis online satu saja, dan akan langsung kelihatan di sini Bapak Ibu ya nilainya berapa. Dan ini akan sangat-sangat membantu sekali pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Ya, dari sisi siswa juga sangat-sangat dibantu ya, karena untuk soal-soal kuis tertentu proses koreksinya bisa instan saat itu juga. Begitu siswa selesai mengerjakan soal kuis, saat itu juga dapat secara otomatis mendapatkan hasil pekerjaannya. Ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk soal terkait dengan pilihan ganda dan jawaban singkat. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, pertanyaan lain yang sering kali muncul adalah bagaimana kalau soalnya adalah soal esai? Nah, kalau untuk soal esai, kita tidak bisa melakukan automatic grading, ya, karena komputer belum secanggih kita, ya, komputer belum secerdas manusia. Artinya kita tetap harus melakukan proses gradingnya secara manual. Nah, tetapi di sini saya akan coba jelaskan prosesnya bagaimana kalau kita ingin membuat soal esai. Oke, di sini saya coba buat kuis yang kedua, ya. Saya masuk lagi ke Google Form ya. Saya buat Google Form kedua di sini Bapak Ibu. Oke. Saya close dulu di sini ya. Saya akan coba buat kuis 2 di sini ya. Kuis 2. Ya. Di sini kuis 2. Kuis atau ujian esai. Ujian esai. Untuk deskripsinya kita bisa bilang bahwa kerjakan soal ujian ini secara mandiri misalkan. Oke, sama ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan pengaturan dulu di sini ya. Harus pilih collect email ya. Kalau mau batasi siswa hanya bisa menginput jawaban 1 kali saja misalkan. Untuk presentations ya, kita bisa shuffle question di sini untuk mengacak tampilan urutan pertanyaannya. Lalu di bagian quizzes jangan lupa untuk mengaktifkan pilihan make this a quiz. Nah, karena ini adalah soal yang sifatnya esai, maka kita harus memilih pilihan ini ya, later after manual review, karena proses reviewnya tidak boleh atau tidak bisa automatic di sini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal save saja dan kita bisa mulai membuat soal esai kita di sini ya. Contohnya di sini soalnya apa ya? Misalkan saja, oke. Jelaskan pendapat kalian terkait proses pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, karena ini adalah soalnya soal esai, maka kita harus pilih pilihan yang paragraf. Ya, paragraf di sini berarti si siswa dapat mengisi jawaban yang lebih panjang atau esai. Nah, kalau kita mau mewajibkan siswa untuk menjawab atau menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu aktifkan required di sini. Oke. Nah, untuk poin kita bisa atur di sini Bapak Ibu ya. Bobotnya misalkan di sini adalah 50.
Ya, bobot maksimal untuk pertanyaan ini adalah 50 poin misalkan. Lalu kita bisa pilih atau bisa buat pertanyaan kedua, ya. Misalkan, jelaskan pendapat kalian tentang implementasi Google Classroom. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa set juga sebagai paragraf di sini. Ya. Lalu kita pilih required, ya artinya siswa harus menjawab pertanyaan ini. Lalu bagian answer key-nya, kita tidak bisa memberi kunci jawaban di sini, ya karena bentuk soalnya adalah soal esai, tetapi kita bisa tentukan bobot nilai soalnya. Misalkan di sini juga 50. Kalau sudah tinggal done saja. Oke, kita bisa double check sekali lagi, ya soal pertama, ini soal kedua. Kalau sudah, ya, kita tinggal close saja di sini, tanpa perlu melakukan saving, ya, karena secara otomatis sudah di-save oleh Google. Lalu langkah berikutnya, kita bisa kembali lagi ke halaman guru di sini, ya, masuk lagi ke halaman classwork. Oke, langkah berikutnya coba kita create lagi, dan kita pilih assignment di sini, Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya kita tinggal beri keterangan, misalkan di sini adalah kuis online 2, misalkan. Instruksinya bebas, ya, misalkan kerjakan soal kuis ini secara mandiri. Sama di sini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa menentukan batas akhir pengerjaan atau due date-nya. Misalkan saya tentukan batas akhirnya adalah sampai dengan hari Sabtu, ya. Jam 12 misalkan. Jam 12 siang. Oke, kalau sudah kita tinggal add saja di sini Bapak Ibu, ya. Dan kita arahkan ke Google Form yang berisi kuis yang baru saja kita buat tadi, yaitu kuis 2. Ya, bisa langsung pilih ini atau bisa menuju ke My Drive-nya. Bebas. Kita add saja di sini Bapak Ibu, ya. Jangan lupa aktifkan grade importing. Ya, tetap harus diaktifkan ya Bapak Ibu grade importingnya walaupun ini adalah soal esai. Kenapa? Agar penilaian review di Google Form-nya dapat langsung diadopsi di Google Classroom-nya. Selanjutnya di sini juga sama Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa pilih schedule atau jadwal kapan soal ini mau dirilis. Tetapi kalau Bapak Ibu mau merilis soal ini saat ini juga, Bapak Ibu bisa pilih assign di sini. Oke, kalau sudah, ya, ini soal kuis pertama, ini soal kuis kedua. Soal kuis kedua agar lebih rapih, kita coba masukkan ke dalam topik kuis saja. Nah, seperti ini. Oke, dari sisi pengajar atau dari sisi guru sudah selesai. Berikutnya kita akan coba lihat dari sisi siswa. Dari sisi siswa di sini, ya, bisa kita lihat ya, ada soal kuis baru yaitu soal kuis online 2. Ya, siswa bisa akses soalnya. Di sini saya akses sebagai siswa 1, Bapak Ibu. Lalu pilih soalnya, ya. Lalu diarahkan ke Google Form semacam ini. Ya, emailnya di sini login sebagai siswa 1, ya. Lalu siswa 1 dapat memberikan jawaban esainya, ya. Misalkan saya sangat senang, ya, dengan model pembelajaran jarak jauh. Hanya saja saya merasa kesepian karena tidak bertemu langsung dengan teman-teman satu kelas misalkan. Ya. Kalau untuk ini saya sangat terbantu dengan Google Classroom misalkan. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal submit ya. Si siswanya bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya dengan menekan tombol submit di sini. Oke, kalau sudah tinggal di close ya. Nah, di sini siswa tidak bisa langsung melihat hasilnya. Kenapa? Karena soalnya adalah soal esai dan butuh untuk direview secara manual oleh guru. Nah, sekarang kita akan kembali ke
halaman gurunya. Nah, pada halaman guru kita buka kuis online kedua di sini. Ya, kelihatan ya yang sudah mengumpulkan satu siswa yang di-assign satu siswa, ya. Di sini kita tinggal pilih pilihan view assignment dulu. Satu siswa sudah mengumpulkan, ya. Kita bisa lihat siswanya yang sudah mengumpulkan. Ini yang siswa kedua belum mengumpulkan. Belum ada nilai di sini, ya. Kita kembali dulu saja. Atau kita bisa melihat di sini. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke formnya. Oke. Kita buka formnya. Nah, di sini ada pilihan responses, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu karena ini cukup penting. Dari sisi guru, ya. Di sini saya login sebagai guru 1. Dari guru 1 saya pilih bagian classwork di sini. Lalu saya pilih quiz online 2, ya. Nah, di sini sebenarnya saya bisa langsung ke sini nih. Ya, pilih ke quiz 2 yang bentuk form tadi. Saya pilih, lalu saya dihadapkan pada halaman seperti ini. Ya, tetapi di sini kita bisa pilih pilihan yang ada di sini, edit this form. Kita edit this form. Ya, nanti kita dihadapkan pada pilihan responses di sini. Ya, untuk melihat jawaban-jawaban dari siswa. Kita pilih saja di sini Bapak Ibu. Di sini pilihannya ada summary, ada question, lalu ada individual. Kita pilih yang individual dulu saja. Oke. Individual di sini kita pilih yang siswa 1 ya, karena baru siswa 1 yang menjawab. Nah, di sini pertanyaannya dan ini adalah jawaban dari siswanya. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Ya, misalkan, oh jawabannya cukup menarik nih. Misalkan saya mau memberi nilai 45 dari total 50. Oke. Kalau untuk pertanyaan kedua, saya mau beri nilai, misalkan nilainya adalah 35 dari total 50. Bapak Ibu di sini juga bisa memberikan feedback tambahan. Ya, misalkan jawabannya sudah baik sekali. Seperti itu. Oke. Lalu untuk yang kedua, kita bisa beri feedback lain. Ya, misalkan, coba perdalam lagi ulasan yang diberikan. Seperti itu. Save. Ya. Kalau sudah, kita bisa sudah selesai di sini ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, Bapak Ibu bisa pilih pilihan yang release score. Nah, di sini kita tinggal pilih saja send and release. Oke, nah di sini maka kita sudah dapat keputusan ya bahwa siswa 1 ini memperoleh nilai 80. Kalau sudah, saya close dulu ya. Dan kita coba lihat dari sisi siswanya. Oh ya, satu lagi. Karena di sini sudah dikoreksi hasilnya, ya, maka kita bisa masuk ke bagian view assignment. Oke. Lalu kita pilih bagian yang di sini. Ya, karena baru satu siswa yang sudah mengumpulkan dan baru satu siswa yang sudah kita koreksi. Lalu kita bisa import nilainya. Import. Oke. Dan nilainya sudah langsung muncul di sini. Ya. Kalau kita menuju ke bagian statistika dasar lagi, lalu kita menuju ke bagian grades, ya nilainya juga muncul di sini. Ya, siswa kedua belum menjawab pertanyaan kuis yang kedua, ya makanya masih kosong di sini. Lalu kalau kita lihat dari sisi siswa, ya, nah si siswa 2 ini atau siswa 1 ini, mohon maaf, dia bisa memperoleh atau melihat feedback dari gurunya via email, ya. Bisa dilihatnya dengan membuka atau melakukan akses ke Gmail. Saya buka saja gmail.com. Mohon maaf Bapak Ibu untuk akses internet yang cukup lambat. Nah, di sini. Ya, guru 1 sudah memberikan nilai atau merilis nilai untuk skor atau untuk kuis yang kedua. Bisa dibuka ya emailnya, ya. Langsung kelihatan juga hasilnya. Oke. Nah, kalau mau si siswa juga bisa pilih pilihan view di sini.
Oke. Nah, begitu siswa memilih pilihan view, ya, maka siswa juga bisa melihat feedback yang diberikan oleh gurunya tadi. Ya, cukup menarik sekali ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini siswa tidak hanya mendapatkan nilai, tapi siswa juga bisa mendapatkan feedback atau umpan balik terkait hasil pengerjaannya. Ya, dan proses belajarnya jadi sangat-sangat menarik sekali dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu prosesnya ketika kita menggunakan Google Classroom. Ya, cukup mudah dan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu juga bisa membuat kelas sendiri. Nah, pertanyaan lain yang sering muncul adalah, memungkinkan nggak sih bagi kita, seorang guru, untuk memiliki lebih dari satu kelas? Jawabannya sangat memungkinkan sekali. Ya, misal seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan coba buat kelas kedua. Ya, saya tinggal create kelas lagi saja. Ya, saya bisa bilang di sini nama kelasnya adalah statistika dasar. Ya, tetapi statistika dasar ini untuk semester berikutnya, misalkan semester ganjil, ya, 2020, 2021 misalkan. Subjeknya adalah statistika. Ya, lalu ruangannya masih sama, yaitu ruangan 3B misalkan. Oke, nah tetapi ini adalah dua kelas yang berbeda. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, proses pembuatan kelas masih berlangsung di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kelasnya sudah selesai terbentuk. Ya, nah kita bisa masuk ke classwork dan mulai untuk mengisi materi di kelas kita. Nah, tapi di sini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Apakah setiap kali kita membuka kelas baru, walaupun kelasnya sama, apakah kita harus membuat materi lagi dari awal? Bisa nggak sih kalau kita menggunakan materi yang sudah pernah kita buat sebelumnya? Jawabannya bisa banget. Ya, kita lihat di sini ya. Sebagai contoh, di sini saya mau create ya topik. Di sini saya coba create reuse post ya. Jadi pilih create lalu pilih reuse post. Oke, reuse post di sini ya. Saya tinggal pilih aja nih. Saya mau menggunakan ulang materi yang mana ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan ulang materi dari kelas statistika dasar yang sebelumnya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah saya mau menggunakan ulang materi yang mana? Materi pertemuan 1, kuis online 1 atau kuis online 2? Misalkan saya mau yang pertemuan 1 ya. Lalu kita pilih pilihan yang di sini nih, create new copies of all attachment. Lalu kita tinggal pilih reuse saja. Oke, di sini terjadi proses reusing ya atau pengkopian dari materi yang di-post sebelumnya di kelas yang lampau ke kelas saat ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membuat materi yang sama berulang-ulang ya, kita bisa menggunakan pilihan reuse di sini. Dan kalau kita mau melakukan penyesuaian juga bisa ya, tinggal disesuaikan saja di sini. Ya, kalau sudah ya, tinggal di-post ulang. Seperti itu. Ya, cukup mudah ya. Nah, di sini ya, topiknya juga secara otomatis akan mengikuti. Oke. Lalu berikutnya kalau kita mau menggunakan ulang materi kuis atau soal kuisnya, sama prosesnya, tinggal pilih reuse post ya. Lalu kita tinggal pilih saja kuis online yang mana yang mau kita gunakan ulang. Misalkan kuis online 1. Lalu jangan lupa di sini ya, pilih yang new copies ya, lalu pilih reuse di sini. Ya, kalau butuh penyesuaian bisa disesuaikan ulang ya, termasuk penyesuaian due date-nya. Ya, kita bisa atur ulang di sini. Kalau sudah, kita tinggal assign saja. Nah, seperti ini. Ya, prosesnya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya keberadaan dari Google Classroom ini bukan untuk merepotkan kita ya, tetapi justru keberadaan dari Google Classroom ini untuk membantu kita dalam mengelola kelas yang kita ajar, ya. Dan yang terbantu di sini bukan hanya dari sisi guru atau dosennya, tetapi juga dari sisi siswanya. Ya, jadi ada sejumlah kemudahan yang ditawarkan oleh sistem yang diboyong atau diusung oleh si Google Classroom ini.
Nah, demikian video update terkait panduan untuk menggunakan Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.